saya Cokra. Posisi masih nggak jelas. Gus silakan. Saya Agus Bin, sama juga. Ya pasti kita masih punya konserku lah. Ya. Kalau di konserku kebetulan founder memang saya, yang awalnya dari obrolan iseng kita ya. Ya. Dan sampai sekarang kita ada beberapa tim di belakang panggung kita, ada beberapa tim lagi. Saya di musik juga tapi ngawur-ngawur. Bandnya terkenal kok. Snapseed. Aduh, kalau ini nyebut brand jadinya nih. Apa itu? Kalau tempat bekerja saat ini. Oh, Jadi saya bekerja di salah satu provider ya. Indonesia. Terus latar belakang pendidikan, saya sekolah dan diploma dan sarjana pindah-pindah. Jadi sepertinya saya tidak harus menyebut alma mater saya. titelnya banyak berarti ya. Kalau saya sih total saya bermusik, tapi akademisnya sangat melenceng. Dari terakhir sarjana ekonomi, dapat gelar SE ya sarjana entertainment, bukan sarjana ekonomi. Mau bebas atau saya? Oke, saya. Jadi konserku itu sebenarnya adalah platform yang berbasis media sosial dengan fitur utama live streaming dan bertiket. Jadi siapapun bisa menggunakan konserku untuk live streaming. Yang penting tahu cara dan regulasinya seperti apa. Nah, ini yang harus kita klarifikasi ya. Ya, jadi obrolan kita tentang konserku ini sebenarnya sudah dimulai dari Desember tahun lalu. Jadi kita belum tahu isu-isu corona dan lain-lain, dan ini sudah kita rampungkan. Rencananya itu kita rampungkan di bulan Februari, pertengahan Februari. Dan ternyata rencana yang kita pikirkan sebelumnya itu harus kita realisasikan segera karena pandemi ini. Enggak sih sebenarnya teman, waktu itu emang saya ada proyekan sama salah satu band yang saya manajerin tuh Lord dulu. Saya ada proyekan pengen sih dengan bikin kayak konser online juga, Live streaming online lewat YouTube. Jadi saya percaya sama itu satu butuh yang koneksi yang bagus ya. Saya pengen waktu itu seluruh keliling Bali. Kemudian karena Cokra kerja di salah satu provider yang koneksinya bagus menurut saya ngobrol lah sama dia, sama Cokra. Keinginan saya mungkin kedepannya ada semacam pengen punya aplikasi, cuman ya udah secara finansial udah nggak bisa terpenuhi. Ngobrol hanya sebatas itu, Cokra terjemahin dengan Cokra membuat salah satu aplikasi ini yang namanya Konserku. Jadi mungkin dari situ bisa bukan karena corona, dan kebetulan ada corona yang membuat konser itu sangat susah sekarang, dan orang juga melakukan banyak live streaming ya lewat sosmed juga, YouTube dan sosmed yang lain juga. Nah kebetulan kita juga aplikasi ini kita bikin itu juga ada ya gimana live streaming itu mereka ada hasilnya ya. Jadi sebenarnya tujuan kita itu adalah membuat menambah media untuk teman-teman berkreativitas. Ini selalu ada pertanyaan ini selalu ada di setiap kita talk show ya. Jadi Konserku ini sebenarnya adalah nama terbaik dari beberapa nama list kita sebelumnya. Dan kenapa kita pilih ini? Yang pertama Indonesia banget.
Jadi kita tuangkan juga warna bendera Indonesia merah putih di logo konserku. Jadi konserku ini menurut saya namanya menggambarkan Indonesia banget lah. Pernah, tapi saya lihat terakhir aktifnya 2013, jadi saya berani pakai ini. Kalau ID itu sebenarnya bukan nama yang akan kita pakai ya. Jadi ID itu kayak nama domain. Jadi konserku.id itu .id belakangnya itu banyak banget yang pakai .id belakangnya. .id belakangnya itu seperti domain lah jenisnya. Berarti bukan membedakan dengan konserku yang ada? Bukan. Karena konserku yang itu setelah saya lihat itu event organizer dan kita platform digital. Jadi kalau untuk pemikiran memang dari saya sama Gus Bim, tapi untuk segi finansial dan tim masih banyak orang yang nggak kelihatan lah, banyak banget orang di belakang kita. Tapi bukan maksud saya nggak kelihatan itu bukan manusia, mereka manusia tapi jarang muncul lah karena kebetulan selalu mereka punya tugas yang kita kan bagi-bagi tugas nih, ada yang tugasnya ini, tugasnya itu, ada tugasnya di branding, ada tugasnya di marketing, jadi tidak selalu bisa ikut sama kita untuk muncul. Ada sekitar 10 orang. Sementara istilahnya kita sebagai memang pembicara ya, pembicara maksudnya mengenalkan lah gitu. Sebagai tukang cuap-cuap lah. Ya. Oke, jadi kalau kenapa harus live bukan taping itu sebenarnya kalau saat kita memilih live kita bisa melivekan taping juga, jadi keduanya kepake. Jadi saat live ada interaksi dan jadi menurut saya lebih seru, sama seperti kita bermain media sosial. Kita bakal saya secara pribadi merasa lebih seru melihat sesuatu yang live daripada hanya nonton video. Saya mungkin beda media aja ya. Selama ini kan kita konser dengan berhadapan dengan live-nya, artinya kita berinteraksi dengan penonton yang jumlahnya ribuan atau ini bisa berinteraksi dalam artian apa kabar atau apalah nanya si penonton. Nah dengan live pun kita di konserku ini kita bisa berinteraksi, baca komen, baca komennya, terus kemudian bisa mereka request apa gitu. Nah itulah interaksi yang kalau kita live ya. Kalau kita taping misalnya mungkin hanya sebatas komen aja yang muncul ya. Komen yang adminnya band cuma hanya bisa membalas dengan chat juga, tapi nggak bisa baca. Ya, membalas dengan visual kan? Dengan visual ya. Kalau peralatan untuk device perangkat yang fungsinya untuk live streaming itu memang punya kita sendiri. Jadi kita investasi. Kalau untuk equipment, sound system, venue dan lain-lain kita berlakukan seperti namanya konserku. Jadi kita seperti one event lah. Jadi ya, kita organizer sama kita ya. Tapi itu bukan organizer ya. Bukan event organizer. Nah, kalau developer itu memang kita hire developer apps yang ya kalau menurut kita prestasinya bagus lah ya. Ya. Masuklah, itu artinya tampilan juga bagus ya. Profesional ya. Diputus atau kontrak? Diputus. Oke, jadi ini satu lagi yang harus kita klarifikasi untuk lokasi live itu sebenarnya karena kemarin kalau semua berpatok pada apa yang kita lakukan di showcase launching kita kemarin, itu kita hanya mengorganize first introduction-nya kita. Jadi hanya melaunching tapi bukan grand launching, kita hanya memperkenalkan aplikasi kita ini seperti ini ke teman-teman band dan ke user, teman-teman penonton. Dan untuk kedepannya saya harap teman-teman bisa melakukan ini sendiri untuk berkreativitas dan tentunya bisa menjadi dompet ya. Ya saya tambahin juga mungkin bisa dikatakan seperti band itu berhak mengkonsep, bukan berhak ya, band itu bisa mengkonsep acaranya itu sendiri, tempatnya,
kemudian dengan semua produksinya, mau sound systemnya siapa, mau device apa, mau sistem live-nya seperti apa, mereka sudah bisa men-set sendiri. Jadi ini konserku inilah yang anggaplah lapangannya yang kita kasih seperti itu. Iya, buat teman-teman semua. Jadi sebelumnya kita sudah melihat beberapa teman-teman yang melakukan live streaming sendiri ya, entah di media sosial itu, entah YouTube, Facebook, Instagram. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan live streaming itu dengan bantuan tenaga jasa live streaming dan lain-lain. Nah, jadi kedepannya step by step yang mereka lakukan di media sosial itu sama dengan apa yang harus dilakukan di konser. Ya sementara ini sih kita terbuka juga sih, maksudnya kalau memang dari pihak band atau gimana bisa bekerja sama kita ya silakan. Ya, kita menyediakan platform saja sebenarnya. Sebenarnya kita hanya mendevelop platform yang bisa teman-teman pakai. Tapi di awal atau mungkin sampai kapanpun seandainya kita bisa support, kenapa enggak? Jadi memang waktunya berkolaborasi sekarang. Kita nggak akan bisa tetap kelihatan produktif kalau nggak bisa berkolaborasi di zaman sekarang. Jadi karena ini bisa dilakukan sendiri, saya berharap dunia lah. Ya, itu. Wah, nyebut brand lagi nih, karena kontrak support kita udah berakhir sepertinya. Oke, kalau misalnya untuk masalah koneksi internet untuk live streaming memang membutuhkan koneksi yang stabil. Artinya di atas ini ya, up to lah. Ya, kalau untuk uploadnya di atas 2 Mbps stabil. Tapi kalau untuk nontonnya sebenarnya nggak jauh beda dengan menonton live streaming, nggak jauh beda dengan menonton video. Jadi sama aja. Oke, kalau misalnya dari biaya produksi untuk melakukan satu live streaming konser ya. Jadi untuk menutup produksi live streaming konser yang kalian akan buat, itu saran dari saya. Karena di konserku kita tidak membatasi branding sponsor, pengucapan sponsor atau support dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa penuhi ongkos produksinya dari sponsor yang bisa teman-teman cari. Di luar itu teman-teman juga bisa menjual tiket untuk mendapatkan income seandainya ongkos produksi yang kalian dapat dari sponsor masih kurang. Oh iya, kalau untuk pembagian tiket kita memang sharing antara tiket yang laku. Jadi 40% ke aplikasi dan 60% ke band atau talent yang bikin live streaming konser. Itu kenapa 40%? Semua 40% itu saya potong dari harga tiket, dan di 40% itu include pajak, payment gateway administration dan lain-lain. Jadi kita tidak ada menarik pembayaran di depan, itu nggak ada. Jadi semua full kita potong dari 40% tiket yang laku. Kalau untuk sponsor kita kembalikan ke talent, jadi tidak ada hubungan kerja sama dengan kita untuk sponsor. Kecuali masang iklan. Ya, kecuali ada kita sediain space buat iklan, buat perusahaan-perusahaan yang pengen iklan yang ada di aplikasi. Jadi kita sediain beberapa fitur. Kayak kita sebut satu billboard yang muncul di home, jadi semua user bisa lihat. Terus ada juga post sponsor, jadi ada posting yang selalu muncul di setiap postingan user dan band. Kalau buat teman-teman yang live streaming dan di live streaming itu ada yang non-sponsori, kita tidak ikut campur untuk masalah itu. Artinya mereka band itu sendiri sebagai yang mereka organize saja dengan organize acaranya mereka sendiri mencari sponsor untuk menutupi produksi, mungkin juga bisa mereka dapat istilahnya fee-nya mereka sendiri, mungkin dengan beberapa proposal mereka sampaikan ke sponsor, mereka terpenuhi secara produksi untuk memenuhi live-nya mereka ya. Jadi ya anggaplah mereka keuntungannya mereka.
Jadi itu pure hitung-hitungan teman-teman sendiri, tidak ada hubungannya sama kita. Sangat jauh ya Cok, sangat jauh sih kalau menurut saya ya. Kalau untuk di konser yang off air biasa itu pasti biaya lapangan, biaya izin, sound systemnya lebih, yang PA-nya lebih besar, sedangkan di kita paling butuhnya di monitor saja. Monitor dan sound engineer yang mengerti cara mengatur out sound di broadcast. Ya orang kita lebih ke broadcast lah, bukan ke yang live PA biasa. Benar. Jadi tergantung juga sama konsep teman-teman. Jadi saat teman-teman hanya melakukan live streaming konser dengan konsep yang standar seperti di studio live streaming, studio biasa, studio latihan atau lain-lain, jadi teman-teman bisa sangat mempress budget. Tapi kalau teman-teman punya konsep dengan sound yang seperti apa, terus properti seperti apa, visual seperti apa, efeknya juga seperti apa, itu pasti ada biaya juga, itu harus diperhitungkan. Kalau misalnya awal memang tujuan kita buatnya untuk satu band ya, tapi karena tidak menutup kemungkinan untuk kita membuka fitur ini untuk semua pihak, dan seandainya ada salah satu event di Bali atau di dunia atau di Indonesia yang mau melakukan ini dan multiple band atau bandnya lebih dari satu atau mungkin segmennya ada beberapa segmen, nggak masalah. Jadi tetap semua bergantung pada device. Kalau untuk artis kembali kita serahkan ke teman-teman, siapapun yang mau melakukan bebas. Bukan. Jadi kita hanya platform penyedia aplikasi untuk live streaming konser. Kecuali memang kita bikin acara lain lagi. Memang dari pihak secara official kita bikin acara, memang konserku bikin acara, terus kemudian kita membayar talent untuk, kita pasti pilih yang istilahnya pasti punya pengaruh besar ya, dalam artian pembelian tiket banyak, artinya kan perlu band yang punya masa banyak untuk membeli tiket. Kemudian secara bukan keuntungan sih ya, sama-sama diuntungkan lah gitu istilahnya. Band yang punya pembelian banyak nanti ya semakin banyak penjualan tiket itu ya semakin keuntungan di band juga banyak. Oke, kalau untuk fitur sebagai artis itu yang pertama teman-teman harus melakukan registrasi page artis yang pertama. Jadi teman-teman harus mendaftar kalau untuk sekarang masih kita tutup fiturnya karena masih kita batasi teman-teman yang bikin page artis, tapi nanti bakal kita share atau nanti saat kita sudah buka fiturnya teman-teman tinggal tap join as artist, dan itu teman-teman bisa create page band teman-teman dengan profil picture dan cover dari page sesuai keinginan teman-teman. Terus apabila teman-teman mau create live streaming event, teman-teman tinggal buka dashboard, terus di sana teman-teman bisa tap event dan create event. Jadi di sana sudah jelas ada muncul eventnya tanggal berapa, jam berapa, terus mau di set harga tiketnya berapa, terus ada event picture itu kita buat memang square karena di tampilan aplikasi munculnya square, dan di live thumbnail teman-teman itu berbentuk filenya berbentuk landscape karena nanti akan muncul jadi thumbnail sebelum teman-teman live. Itu kalau untuk user, jadi di user memang kita berbasis media sosial, jadi teman-teman bisa add friend, bisa post komen, bisa love post-post yang teman-teman pengen ada di wishlist teman-teman, itu bisa semua. Teman-teman bisa follow band-band yang teman-teman
idolakan, dan teman-teman akan selalu mendapat update dari setiap post dan page yang teman-teman follow. Caranya ada, tapi penjelasannya susah. Jadi sebenarnya simple. Kalau cara nonton sebenarnya teman-teman tinggal lihat upcoming event. Di sana akan muncul, seandainya band favorit teman-teman muncul di upcoming event, kalian tinggal tap upcoming event itu, langsung muncul banner dan deskripsinya. Paling bawah akan muncul buy tiket dan harganya. Kalian tinggal tap buy tiket, kalian langsung didirect ke metode pembayarannya. Metode pembayarannya teman-teman tinggal pilih yang pertama e-wallet ya, OVO sama Dana, transfer bank, kredit card, sama teman-teman bisa membayar tiket yang teman-teman beli di aplikasi melalui outlet retail di Alfamart. Ya, jadi videonya follow ini konserku idea. Jadi di situ infonya bisa lebih detail lagi. Sana lengkap. Kita buat IGTV ya, IGTV itu ada tips dan lain-lain. Oke, setelah melakukan pembayaran tiket, teman-teman bisa buka My Ticket. Di My Ticket akan muncul tiket yang teman-teman sudah beli. Di sana ada Unicode. Unicode-nya itu di copy ya, random Unicode itu setiap show itu berbeda Unicode-nya. Jadi itu teman-teman copy, dan saat band idola teman-teman sudah live, teman-teman tinggal tap thumbnailnya bakal muncul dan disuruh pasti tiket yang tadi. Bisa di-share tapi orang lain yang akan pakai. Jadi hati-hati, Unicode itu adalah tiketnya, kalau orang lain tahu dan mereka ada niat buat nyolong pasti dicolong. Pasti dicolong ya. Jadi karena kecepatan. Dengan satu link itu Unicode itu kita artinya kita share ke orang lain, ya orang lain yang pakai, kita nggak bisa pakai. Artinya satu Unicode itu satu device yang saya. Ya benar. Jadi Unicode itu berupa random angka dan huruf yang menjadi verifikasi masuk ke live streaming. Halo guys, buat kalian yang masih belum tahu caranya beli tiket band favorit kalian di konserku, kalian bisa ikutin tips ini. Yang pertama, kalian bisa login ke konserku. Terus kalian bisa lihat suggest band-band favorit kalian bisa follow satu-satu band yang kalian pengen. Terus untuk beli tiketnya kalian bisa cek upcoming event. Oke, pilih satu band yang pengen kalian tonton. Sudah white terus. Oke, kalian baca captionnya, lalu tap button buy tiket yang ada di bawah. Oke, untuk beli tiket satu orang nggak hanya bisa bersatu, jadi ini bisa satu orang itu banyak banget. Cuma kali ini saya mau buat perorangan, kita coba beli satu ya. Oke, ini direct ke metode pembayaran. Yang pertama, kalian bisa pilih transfer bank kalau kalian mau pembayaran dengan transfer bank. Terus kalian bisa pakai kartu kredit. Kalian bisa pembayaran di outlet retail Alfamart. Alfamart ini caranya dengan kalian bisa ngasih itu ada langkahnya tuh. Kalian bisa kasih kode pembayaran di kasir Alfamart. Dan yang terakhir, kalian bisa bayar dengan e-wallet. Jadi buat teman-teman yang punya akun Dana sama OVO, kalian bisa coba bayar dengan Dana dengan OVO. Kali ini saya coba bayar dengan Dana. Oke, masukin nomor handphone, PIN, sukses. Lalu pay, ingat pay dulu ya. Oke, payment sukses, dan sudah beli tiketnya. Lalu close, dan close satu lagi yang ada di pojok kiri atas. Lalu cek di tiket. Di tiket langsung muncul ini
pembelian satu yang tadi. Jadi tiketnya yang ada di bawah, pojok kiri bawah, berupa Unicode, itu random, itu bisa kalian lihat invoice-nya, dan kalian bisa kirim ke siapapun teman kalian yang mau kalian kasih tiketnya buat nonton. Oke teman-teman, ini cara nonton band favorit kalian yang kalian udah beli tiketnya. Oke, di awal emang ada notice muncul preparation. Untuk preparation, kalian memang masih belum bisa untuk masuk ke live band favorit kalian. Tapi saat sudah berubah jadi live now, kalian tinggal menuju ke My Ticket, copy tiket yang udah kalian beli, terus tap video live-nya. Kalian akan disuruh paste kode dari tiket yang kalian copy tadi. Nah, oke, dan tinggal tunggu. Oke, kalau iOS memang kita masih punya beberapa PR sedikit di iOS, tapi segera pasti akan rilis di iOS. Paling lambat di akhir Oktober semua sudah rampung dan saya rasa sudah bisa di-download di bulan-bulan itulah. Satu jam tuh hanya menghabiskan sekitar 400 MB, 400 bahkan nggak sampai. Bener ya 400 sampai 600 MB. Jadi berbeda sama platform film streaming ya. Jadi perbedaannya platform film streaming itu sudah di-set bahwa settingan video mereka harus misalnya nih harus 4K, harus Full HD seperti itu. Tapi kalau di live streaming konserku secara otomatis akan mengikuti kapasitas handphone, kapasitas device yang teman-teman pakai nonton. Kalau itu sih udah pasti beda ya. Dari penonton, dari band pun juga pasti merasakan hal yang sangat-sangat berbeda ya. Satu aura kita yang istilahnya, saya sempat main band yang biasa interaksi secara langsung dengan singlong yang kita dengar, itu pasti sangat beda dengan apa yang kita lakukan secara streaming dengan berhadapan dengan 3 atau 4 kamera, lebih grogi, kita berhadapan dengan ribuan orang ya maksudnya. Dengan penonton pun juga gitu, mereka juga aura mereka nonton yang istilahnya mereka mungkin berdesakan bisa nyanyi sama-sama, mereka cuma bisa lakukan dengan headset nyanyi sendiri, atau mungkin ada yang ekstrim mungkin mereka jika sendiri di rumahnya, di kamarnya loncat-loncat. Itu sempat ya respon dari penonton itu di-share di Instagram mereka, di tag ke kita saat mereka nonton live streaming konser di konserku, mereka lagi fugu sama teman-temannya. Iya. Keren. Jadi perbedaannya itu saat teman-teman nonton konser, teman-teman belum tentu akan mendapat respon dari artis, karena artis belum tentu dengar apa yang teman-teman bilang. Tapi saat ini berupa komen dan bisa dibaca, saya rasa akan lebih ditoleh. Jadi bukan tim yang kita perlukan untuk itu, kita hanya menunjukkan live chatnya itu ke teman-teman yang live streaming. Jadi kalau teman-teman band pun mau melakukan dengan saat nonton live streaming sambil nonton live streaming kalian, teman-teman bisa lihat chatnya dan bacain satu-satu, itu akan sangat menghibur penonton di rumah sebenarnya. Jadi itu balik ke bagaimana cara band men-treat penontonnya. Yeah. Saya kira semua itu maksudnya konsep ya, itu konsep ya. Semua. Kalau kembali pada personal, kembali kepada band sendiri, tentang dia mengkonsepkan dengan mungkin secara sekarang kan rule-nya nggak boleh sekian orang, nggak boleh gitu misalnya, secara protokoler nggak boleh.
Ya mungkin beberapa orang yang istilahnya cuma mengisi rasa live ya, ngajak penonton nyanyi atau mungkin ayo tepuk tangan gitu misalnya, ya seperti itu ya bisa aja sih melakukan dengan adanya penonton, tapi mungkin jumlahnya dibatasi. Iya, kedepannya pasti kita dan kemarin di showcase kita yang terakhir kan ada seniman kita lokal dari Bali, itu teater modern, itu teater kini berseri. Jadi mereka kita live streaming kan taping dari pertunjukan mereka sendiri. Bebas siapapun yang kalau kita sih tidak menutup hanya untuk band saja ya, secara apapun seniman apapun bisa melakukannya. Kemarin sih kita di showcase ini waktu itu kita mencoba salah satu komedian Bali itu Celokotong Emas. Cuman kita kemarin kita memang lebih konsen ke band sih ya, maksudnya ya kita coba di next saja dengan karena kita waktu kita juga terlalu padat ya persiapannya, terus kemudian kita akan memikirkan dengan konsepnya gimana sih lawak Bali harus, kan artinya dengan konsep ya kita gininya ya, paling tidak kita harus jauh lebih dipersiapkan hal yang seperti itu, karena kita beda apakah orang akan tertarik dengan nonton komedi streaming apa dengan band. Nah itu masih kita lihat kan gininya perkembangannya. Tapi dalam progres kita kedepannya kita bakal tarik beberapa film indie atau mungkin siapapun yang punya film yang pengen menjual karyanya mereka untuk mendapatkan income, kenapa tidak? Kalau kita sih dari konserku ini sebenarnya bukan bukan organizer ya, bukan event organizer. Walaupun kita terbiasa dengan